Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Nu'man bin Malik, sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Nu'man bin Malik al-Khazraj berasal dari Bani Khazraj, kaum Ansor. Ia mengikuti pertempuran dalam membela Islam, seperti pertempuran Badar dan gugur syahid dalam pertempuran Uhud. Ayahnya Malik bin Sa'labah dinamakan juga Naufal, sehingga ia disebut An-Nu'man bin Naufal. Ibunya Amroh bin Ziyad adalah saudara perempuan Mujdar bin Ziyad. Jadi Nu'man memeluk Islam bersama dengan kaum Ansor yang lain. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an bahwa An-Nu'man bin Malik menemui Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, jika aku mengerjakan sholat wajib, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, aku dapat masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Ya." Hadis ini terbilang singkat, namun di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam, yaitu jalan menuju surga. Ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari hadis ini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerapkan rambu-rambu yang pasti dalam hidup berupa ketentuan yang teraplikasikan dalam konteks halal dan haram. Barang siapa yang melanggarnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan sampai pada tempat yang dituju. Kedua, rambu-rambu tersebut pasti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manusia untuk menjalaninya. Tidak ada satupun beban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, entah berupa kewajiban, larangan, atau ujian, kecuali manusia sanggup memikulnya. Karena itu Rasulullah SAW dengan mudahnya menjanjikan surga kepada Nu'man, walaupun sekedar melaksanakan hal-hal wajib yang dibebankan Allah, asalkan ia menjalankannya dengan sebaik mungkin. Ketiga, dalam hadis ini tercermin kecintaan dan kerinduan terhadap surga. Lihatlah bagaimana kecintaan dan kerinduan Nu'man terhadapnya. Ia pun berusaha mengetahui jalan untuk mendapatkannya dan menegaskan tentang amalan yang ia lakukan yang dapat mengantarkannya menuju surga. Kerinduan terhadap surga hakikatnya memperlihatkan pula tumbuh suburnya keimanan dalam jiwa. Biasanya kerinduan terhadap surga akan diikuti oleh ketakutan yang sangat terhadap azab neraka. Keempat, surga akan didapat bila kita istiqomah dalam berbuat kebaikan. Seandainya komitmen kita telah maksimal dalam menjaga hal-hal yang wajib, maka hal itu sudah cukup memasukkan kita ke surga. Walaupun demikian, sangat ideal bila kita melengkapinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Tidak ada amalan-amalan yang akan mendekatkan seseorang hamba kepadaku, kecuali ia melakukan kewajiban-kewajiban yang telah aku perintahkan kepadanya." Sikap istiqomah di sini termasuk pula dalam melaksanakan yang halal dan menjauhi semua yang haram. Nu'man bin Malik turut serta dalam perang Badar. Ia menyumbang saham amat signifikan dalam kemenangan kaum muslimin kala itu. Dengan harapan syahid, sahabat tersebut masih dikaruniai kehidupan nan mulia hingga akhirnya bergabung dengan kafilah perang Uhud beberapa tahun kemudian. Waktu itu setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Rasulullah memutuskan untuk menyambut serangan kaum kufar Makkah dan sekitarnya di luar Madinah. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 3 regu dan masing-masing diberi bendera. Bendera regu Muhajirin diserahkan kepada Mus'ab bin Umar, yang selanjutnya diganti oleh Ali bin Abu Thalib setelah Mus'ab wafat sebagai syahid di medan tempur. Kemudian bendera Aus dibawa oleh Usaid bin Hudar, sementara satu bendera lagi, yaitu bendera Khazraj, dipercayakan kepada Al-Habab bin Al-Mundir. Rasulullah SAW meninggalkan Madinah pada hari Jumat, disertai dengan 1000 pasukan. Di antara mereka ada 100 orang yang mengenakan baju besi. Rasulullah sendiri pada saat itu mengenakan 2 lapis baju besi. Sebelum meninggalkan Madinah, Rasulullah memberikan amanah kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengimami sholat kaum muslimin di Madinah.
Ketika sudah melewati Bukit Wada, Rasulullah melihat sekelompok orang yang bersenjata lengkap. Rasulullah bertanya, "Siapa mereka?" Para sahabat menjawab, "Itu adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul beserta teman-temannya, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa." Kelompok Abdullah bin Salam yang berjumlah 600. Rasulullah bertanya lagi, "Apakah mereka sudah memeluk agama Islam?" Para sahabat menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suruhlah mereka pulang. Kita tidak akan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik dalam rangka menghadapi orang-orang musyrik juga." Jika riwayat ini benar, berarti pengusiran terhadap Bani Qainuqa itu terjadi setelah perang Uhud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di As-Saud, nama suatu tempat, tokoh munafik Abdullah bin Ubay ibnu Salul diikuti oleh 300 munafik lainnya membelot kembali dan tidak mau ikut perang. Mereka beralasan bahwa peperangan tidak akan terjadi. Pembelotan ini juga sebagai bentuk protes terhadap Rasulullah yang memutuskan untuk menyambut kedatangan musuh di luar Madinah dan merespon tindakan buruk yang dilakukan orang-orang munafik ini. Para sahabat terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok memandang agar kaum muslimin menyerang dan memberi pelajaran kepada orang-orang munafik ini, sementara satu kelompok lagi memandang tidak perlu menyerang mereka. Pertempuran Uhud terjadi sangat sengit. Pada perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan sebab pasukan pemanah yang berada di atas bukit turun untuk mengambil harta rampasan perang yang berada di lembah. Padahal perang belum usai. Akhirnya mereka terkepung oleh pasukan kafir Quraisy dan banyak sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, harapan Nu'man bin Malik menjadi nyata. Saat perang berkecamuk, dengan amat lantang ia berseru, "Aku bersumpah demi engkau, wahai Rob Al-Izzah." Lanjutnya berapi-api, tidak akan sampai matahari tenggelam dan terlipat di peraduannya. Pungkasnya penuh keyakinan, melainkan aku telah berada di kehijauan surga. Qadarullah, harapan positifnya bertemu dengan pengabulan darinya. Ia gugur dengan gagah sebagai syuhada yang harum darahnya, beraroma surga. Lepas itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sahabat tersebut telah berprasangka baik kepada Allah Ta'ala dan ia mendapati hal baik terkait prasangka baik itu. Sabda Rasulullah seraya memuji, "Sungguh aku telah melihatnya berkeliling dan tinggal di kehijauan surga." Nu'man bin Malik dimakamkan bersama dengan Ubadah bin Al-Hoshos dan Mujaddar bin Ziyad dalam satu liang lahat di pemakaman Gunung Uhud, Madinah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.